Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan guidelines terkait eh, perkuliahan pertemuan ketiga yang membahas tentang lanjutan dari pembahasan sebelumnya, itu masih tentang meter direct current. Jadi pembahasan pada kali ini yaitu tentang voltmeter, loading effect, dan uh, principle of ohmmeter atau dasar dari ohmmeter. Nah, terkait tentang loading effect pada voltmeter, apa sih sebenarnya? Uh, Ketika voltmeter itu digunakan untuk mengukur uh, ukuran dari tegangan pada beban, uh, kadang akan tergantung pada sensitivity dan range dari alat yang kita gunakan. Nah, di sini tuliskan bahwa uh, akan muncul masalah, gitu ya. Masalahnya itu adalah ketika tegangan yang diukur dari satu beban yang juga merupakan resistor, dan resistor itu akan bersifat paralel dengan resistor yang ada pada meter. Karena seperti kita ketahui bahwa meter kita sebenarnya adalah eh, terdapat resistor di dalamnya. Sehingga ketika kita gunakan meter itu untuk mengukur tegangan pada beban berupa resistor, maka akan terjadi paralel. Sehingga tegangan pada voltmeter yang digunakan akan menjadi tidak akurat karena terjadi pembagian arus yang membuat hal itu menjadi tidak akurat. Dan ini tergantung pada sensitivity yang digunakan pada meter. Nah, inilah yang terkait tentang voltmeter loading itu tadi ya. Sebagai contoh, kita punya 2 meter. Meter A ini memiliki S atau sensitivity 1 kilo ohm per volt, gitu ya, dengan resistor internal itu 0,2 kilo ohm, dengan range-nya 10 volt. Range itu maksudnya range itu adalah range dari meter ya. Range dari meter. Jadi kalau misalnya kita punya meter itu seperti ini, nah ini range meter ini berarti ini range meter itu ya, berarti 0 sampai dengan 10 volt gitu. Nah, meter yang dua dia memiliki sensitivity yang lebih besar. Bandingkan ini 1 kilo ohm dan ini 20 kilo ohm. Kemudian memiliki resistor internal 1,5 kilo ohm dengan range sama 0 sampai dengan 10. Nah, maka kita hitung tanpa meter dikoneksikan pada beban. Berapa tegangannya, ini yang bisa kita hitung sesuai dengan perhitungan matematis. Kemudian bagaimana kalau diukur dengan RB, bagaimana diukur kalau dengan meter A, bagaimana digunakan dengan meter B, gitu kan, dan berapa voltmeter. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Di sini terdapat rangkaian 2 resistor yang digandeng secara seri dihubungkan dengan tegangan 30 volt. Nah, yang kita ingin ukur adalah tegangan pada RB atau di sini. Nah, tegangan di sini. Berapa sebenarnya tegangan di sini? Secara matematis kita bisa menghitung tegangan pada RB itu adalah seperti ini. Tegangan pada RB adalah 30 volt atau baterai ini dikalikan dengan 2 resistor ini, RB dibagi RA ditambah RB. Nah, maka ketemu nih 5 volt. Sehingga seharusnya ketika kita menempelkan atau mengkoneksikan meter di sini harusnya terukur 5 volt karena secara matematis, secara teoretikal ini harusnya 5 volt. Tapi apa yang terjadi ketika kita menggunakan meter A pada
untuk mengukur tegangan pada resistor 5 kilo ohm ini. Yang terjadi adalah terjadi paralel resistor antara 5 kilo ohm dengan resistor yang ada di meter A ini. Nah, resistor ini adalah kita sebut dengan total resistor atau RT ini ya. RT A ini meter. Cara menghitungnya bagaimana? Nilai sensitivity dikali range. Nah, nilai sensitivitasnya dari meter A itu 1 kilo ohm per volt dikali 10 volt sehingga dia memiliki total resistornya itu 10 kilo ohm. Nah, sehingga kita punya dua resistor yang paralel, maka kita bisa menghitung paralelnya adalah dengan cara seperti ini, RB dikali RTA dibagi RB ditambah RTA. Nah, menghasilkan 3,3 kilo ohm. Nah, dari sini maka kita mulai menghitung tegangan di sini. Berapa tegangan di sini? Ternyata dengan nilai paralel resistornya ini yang tadi 3,33 kilo ohm, maka tegangannya akan turun menjadi 3,5 volt. Artinya tidak sesuai dengan seharusnya. Seharusnya ini adalah 5 volt. Nah, inilah yang disebut dengan voltmeter loading effect. Nah, kita lihat pada bagaimana dengan jika kita menggunakan meter B. Meter B memiliki nilai sensitivitas yang lebih tinggi 20 kilo ohm per volt dengan range yang sama 10 volt dan dia memiliki RTB ini 200 kilo ohm. Nah, kita lihat 5 kilo ohm paralel dengan 200 kilo ohm. Maka dengan cara yang sama kita bisa menggunakan ini RB dikali RTB dibagi RB ditambah RTB, ini hasilnya adalah 4,88 kilo ohm. Nah, kita masukkan nilai dua paralel ini ke dalam rumus yang tadi di awal, maka didapat 4,9 volt. Nah, ini mendekati ya. Harusnya jika sebelum ada meter itu 5 volt, setelah ada meter 4,9 volt, maka ada selisih 0,1 volt. Inilah yang disebut dengan error atau perbedaan simpangan atau perbedaan antara yang seharusnya dengan yang terukur. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa resistansi total pada sebuah meter itu harus tinggi, ya, harus tinggi. Kita bandingkan antara resistan total pada meter A itu hanya 10 kilo ohm. Sedangkan pada meter B ini 200 kilo ohm. Nah, ketika semakin tinggi resistor total, maka ini akan membuat nilai dari resistansi paralel ini cenderung mendekati seharusnya. Ya, cenderung mendekati seharusnya. Kita lihat resistor paralelnya adalah 4,88 kilo ohm. Di sini RB-nya sendiri 5 kilo ohm. Artinya kalau kita naikkan lagi nilai sensitivitasnya, maka kita bisa mendapatkan error yang lebih kecil. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa error dari pembacaan voltmeter A itu hampir 30%. Sedangkan pada voltmeter B itu adalah 2%. Gitu ya. Nah, ini yang saya tuliskan juga kami tuliskan juga di sini bahwa paling sedikit sensitivitas sebuah meter itu menggunakan 20 kilo ohm per volt. Atau mungkin kita juga bisa menggunakan range yang lebih kecil, gitu ya. Misalnya kalau tadi range yang lebih besar, mohon maaf, range yang lebih besar. Kalau tadi kan range-nya itu adalah, ini dibahas juga di slide berikutnya. Nah, jadi kita bisa menaikkan nilai total resistor ini, resistansi total pada sebuah meter itu, apakah kita menaikkan sensitivity-nya atau kita menaikkan range-nya. Misalnya tadi kita menggunakan range 0 sampai dengan 10, mungkin kita bisa menggunakan 0 sampai dengan 20 atau misalnya 0 sampai 30 misalnya. Atau juga kita naikkan sensitivity-nya seperti pada contoh berikutnya.
contoh berikutnya ini adalah kita membandingkan nilai sensitivity dari sebuah meter, di mana yang dirubah adalah range-nya dari 10 menjadi 30. Kalau 10 tadi kita tahu bahwa errornya itu adalah ini contoh yang tadi, ya kan, 4,9 volt didapatkannya dan errornya 2%. Kita lihat bagaimana kalau 30. Nah, semakin besar nilai resistansi total pada meter B, 600 kilo ohm. Sehingga seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman bisa perhatikan nilai paralel antara dua resistansi tadi mendekati nilai aslinya. Tadi kan harusnya 5 kilo ohm, ini 4,96. Sehingga kalau dihitungkan, dimasukkan ke dalam rumus, maka dapat kita didapatkan tegangan pada RB itu adalah 4,97. Artinya sangat semakin kecil nilai errornya. Artinya di sini disebutkan bahwa jika kita naikkan range dari voltmeter, maka kita akan dapatkan error yang semakin kecil. Oke. Nah, itu terkait tentang voltmeter loading effect. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke ohmmeter. Nah, bismillah. Nah, pembahasan berikutnya itu tentang dasar dari rangkaian ohmmeter ya. Rangkaian ohmmeter masih menggunakan the Arson-Fahl meter movement. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Jadi kalau X dan Y ini adalah probe yang nanti akan digunakan untuk mengukur resistor ya. Jadi ini nanti resistor yang akan diukur di sini. Kemudian terhubung dengan baterai, kemudian terhubung dengan rangkaian dari serial dari dua resistor, yaitu RZ dan RM. RZ ini terbagi dua, yaitu RZ yang variabel. Nah, ini nanti kita bahas. Dan ini ada juga RZ yang fix. Oke. Nah, di sini dituliskan jika saya kecilkan dulu. Nah, jika X dan Y dikoneksikan, sebenarnya kita dapat melihat ini sebagai sirkuit yang sederhana dengan arus yang akan melalui rangkaian resistor tadi ya, rangkaian resistor tadi. Yang jelas rangkaian ini akan digerakkan oleh arus yang melewati resistor tadi RZ dan RM. Besarnya arus itu akan dipengaruhi atau dibatasi oleh resistor SZ dan RM. Ya kan? Terkhusus di RZ itu ada dua, tadi ada dua bagian, yaitu fixed portion dan variable portion. Nah, jika kita menghubungkan secara langsung X dan Y, sebenarnya kita melakukan short circuit, ya kan? Short circuit agar posisi dari ohmmeter itu berada pada posisi 0. Jadi kalau yang berbeda dari ohmmeter dengan meter yang lain, jadi pada ohmmeter itu jika pada ohmmeter itu dia kita biasanya melakukan adjustment dulu dengan men-shortkan sehingga posisi dari jarum itu berada pada 0. Nah, pada 0 itu di sini. Ya. Jadi kalau di ohmmeter nih 0 ohm itu di sini. Nah, ini dengan cara apa? Dengan cara melakukan X dan Y ini disortkan. Ya, sehingga posisinya itu nanti kita bisa adjustment dari posisi jarum
salah satunya adjustment itu ya dengan tadi ini variable portion ini, atau kita kenal dengan di sini dituliskan operating procedure calibration. Nah, ini yang biasa kita lakukan pada ohmmeter analog, yaitu melakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan mengkoneksikan probe X dan probe Y, kemudian posisi jarum mulai bergerak. Kalau melewati dari batas ini, maka kita adjust sehingga jarumnya berada pada batas 0 ohm. Oke. Nah, kita lihat pada gambar 35 ini sebuah rangkaian ohmmeter yang terhubung dengan resistor yang akan diukur. Di sini dituliskan basic ohmmeter circuit with unknown resistor Rx yang dikoneksikan di sini probe X dan Y. Pada gambar sebelumnya kita dapat menghitung besarnya arus yang melewati meter movement ini, yaitu dengan membagikan antara tegangan terhadap RZ dan RM. Ya, sebelum ada RX ya. Sebelum ada RX dan kita misalnya tadi proses kalibrasi tadi kita hubungkan X dan Y. Jadi kalau pada proses kalibrasi ini kita hubungkan sehingga ini belum ada ya, yang ini belum ada, maka arus yang kita sebut dengan full scale ini, full scale itu adalah secara sederhana kita dapat membagikan antara tegangan 1,5 volt atau tegangan E dibagi dengan RZ ditambah RM. RZ dan RM. Nah, jika sudah ada RX, sudah ada resistor yang akan diukur, maka kita tinggal menambahkan saja. Tinggal menambahkan RX ini ke dalam rumus ini ya. Rumus untuk mencari arus. Sehingga pada gambar 3/5 ini, arus yang akan mengalir pada rangkaian ohmmeter dapat diketahui dengan menghitung E dibagi RZ ditambah RM ditambah RX. Otomatis secara logika sederhana, arus ini akan lebih sedikit dibandingkan dengan arus yang ini. Kenapa? Karena kita lihat pembaginya akan lebih besar dibandingkan sebelum ada RX ya. Jadi kalau kita bandingkan arus full scale dengan arus yang diukur setelah ada RX, maka jelas arus yang setelah ada RX akan lebih kecil. Sehingga tidak heran jika pada pengukuran ohmmeter sebelum ada RX dia simpangannya di 0, ini 0 ohm. Setelah ada RX dia akan bergerak misalnya di sini. Karena arusnya juga semakin sedikit. Nah, besarnya arus itu nanti kita adjust dengan besarnya nilai resistor. Oke. Sehingga arus, untuk menghitung arusnya kita tinggal menambahkan RX ini ke dalam persamaan ini untuk mendapatkan besarnya arus yang mengalir pada rangkaian. Bismillah. Baik. Nah, dari sini kita ketahui seperti yang tadi sudah disinggung bahwa arus I ini adalah arus ketika sudah ada RX ya. Arus I ini akan lebih kecil dibandingkan arus full scale. Arus full scale ini ketika RX belum dipasangkan. Nah, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, pasti arus ini akan lebih kecil sehingga tadi digambarkan ketika sudah ada kalau sebelum ada RX misalnya simpangannya full di sini, ini di 0 ohm. Ketika RX-nya sudah dikoneksikan, arusnya berkurang, maka dia bergeser lebih kecil arusnya sehingga meternya bergeser ke kiri
dan itu menunjukkan nanti besarnya resistor. Nah, eh, satu hal yang sangat penting dalam rangkaian ohmmeter ini adalah yang kita sebut dengan rasio atau perbandingan antara I terhadap IFS. I ini adalah arus ketika sudah dikoneksikan Rx atau R yang akan diukur, IFS itu sebelum ada Rx. Nah, jika kita masukkan formula matematikanya yang di halaman sebelumnya, ini adalah untuk mencari I dan ini adalah untuk mencari IFS, maka kita bisa hilangkan ini, dan ini naik ke atas, ini turun ke bawah. Sehingga kita dapatkan bahwa rasio perbandingan antara I terhadap IFS itu adalah RZ ditambah RM dibagi dengan RZ ditambah RM ditambah Rx. Seperti itu. Nah, ini menjadi penting, kita tuliskan ini menjadi sebagai P. Ini P ya. P adalah rasio arus I terhadap arus Fs atau full scale deflection current. Oke, pentingnya di mana? Pentingnya adalah P ini digunakan untuk kita membuat marking pada meter ya. Jadi misalnya ini 0 ohm, ini berapa ohm di sini berapa ohm gitu ya. Nah, ini tergantung perbandingan arus terhadap arus I terhadap IFS. Oke. Nah, kita masuk pada contoh. Jika diketahui sebuah meter, ohmmeter, itu memiliki IFS sebesar 1 miliampere atau 1 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Kemudian di sini juga pada soal ini adalah memiliki resistansi internal 100 ohm dan menggunakan baterai 3 volt. Dari sini yang ditanyakan adalah buatlah marking atau tanda pada meter. Ya, yang jelas ini 0 ohm. Nah, kemudian berikanlah tanda-tanda berapa ohm pada berapa persen dari marking ya. Kita lihat. Oke. Oke. Nah, kita yang dari 3 parameter yang diketahui tadi IFS, RM, dan E. Yang belum diketahui adalah RZ. Nah, RZ bisa didapatkan, rumus ini adalah turunan dari rumus IFS. IFS kan sama dengan E dibagi RZ ditambah RM. Nah, jika ingin dicari RZ, maka kita dapatkan RZ sama dengan E dibagi IFS dikurangi RM. Oke, maka E-nya sudah diketahui, IFS-nya sudah diketahui, RM-nya sudah diketahui, maka didapatkan RZ-nya adalah 2,9 kilo ohm. Nah, mari kita buat marking ya. Ini ada marking, misalnya ini. Oke, ada marking. Gitu. Ini 0 ohm. Kita buat dari 20% dulu. 20% ini adalah nilai dari P ya. Nilai dari P, rasionya itu adalah 20%. Jadi kalau 20% posisinya berarti kalau ini 50%, berarti ini kita bagi 5, lebih di sini 20%. 20%. Nah, 20% ini kita dapatkan bagaimana? Ini kita dapatkan dari rumus tadi P sama dengan
RZ ditambah RM dibagi RZ ditambah RM ditambah RX. Nah, yang kita cari adalah RX. Kita manipulasi, maka kita dapatkan RX sama dengan RZ ditambah RM dibagi P dikurangi RZ ditambah RM. Nah, ini nilai-nilai ini sudah kita ketahui, RZ-nya sudah ada, RM-nya sudah ada, P-nya sudah ada, kita menggunakan P 20% atau 0,2. Kita masukkan nilai-nilai ini, teman-teman bisa kerjakan sehingga didapatkanlah full scale 20% itu adalah 12 kilo ohm. Berarti di sini 12 kilo ya. Kemudian begitu pula kalau 40%, berarti 40% kurang lebih di sini 40% 0, ini 50, ini 20. Nah, ini tadi 20% itu 12 kilo ohm ya. Terus saya tulis oke, kita buat yang lebih besar. Nah, di sini oke, ini 0 ohm, ini 50%, 50%, maka 20% kurang lebih di sini. Ini 20%, ini 40%, ini 50% ya. Kita lihat kalau 40% itu dapatnya adalah 4,5 kilo. Di sini 4,5, ini 12. Kalau 50% ini dapatnya 3 kilo. Kemudian 75% berarti ini 50 dibagi 2, ini 75, itu adalah 1 kilo. Nah, ini didapatkanlah marking nilai dari sebuah ohmmeter. Dari apa yang sudah kita ketahui tadi RZ dan RM, kemudian arus full scale dan besarnya baterai E ya, seperti itu. Nah, maka kita tinggal buatkan apa namanya ininya, marking. Oke, jika kita perhatikan maka kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya. Jika teman-teman perhatikan pada ohmmeter ini adalah non-linear. Kita lihat ya, 20% 12 kilo. Turun 20% berikutnya, ini langsung ke 4,5 kilo. Turun 10% berikutnya, langsung ke 3 kilo. Turun 25%, 1 kilo. Bayangkan, 20% ke 40% ini kan bedanya 20 ya. 20 tapi loncatnya jauh, tapi yang ini 25 kilo, loncatnya hanya 2 kilo. Ini 75 ke 100, loncatnya berapa nih? 1 kilo gitu. Ini karenanya ini tidak linear ya pada ohmmeter ini. Hal ini dikarenakan karena besarnya resistansi internal yang digunakan pada meter itu besar ya. Ini resistansi internal ini adalah RZ ditambah RM. Jadi kalau tadi kita tahu bahwa pada contoh kasus ini RZ adalah 2,9 kilo ohm dan RM-nya adalah 100 ohm, maka resistansi internal meternya sendiri adalah 3 kilo ohm. Ini ya. Ini 3 kilo ohm, 3 kilo ohm. Nah, rekan-rekan bisa perhatikan di sini perbandingan antara P rasio I terhadap IFS dengan RX. RX ini adalah nanti yang akan terukur. Ini RX kan kemungkinannya ada di sini ya. Ada di sini kemungkinannya. Ada di sini. Kemudian dengan resistansi internal. Yang menarik adalah pada skala rasio 50%, besarnya Rx itu sama dengan besarnya resistansi internal dari meter ini. Hal ini menunjukkan jika kita mengukur sebuah resistor,
dan dia berada pada posisi tengah, misal kita mengukur sebuah resistor dan jarum menunjukkan posisi di tengah di sini. Dengan seperti ini, kita bisa mengetahui besarnya resistansi internal sebuah meter. Gitu ya. Karena kita lihat antara Rx resistansi yang diukur dengan resistansi internal meter ini sama pada 50%. Jadi jika teman-teman misalnya bertemu dengan contoh kasus yang lain atau mungkin di real ketika pengukuran dengan ohmmeter analog, kemudian mengukur katakanlah misalnya sebuah resistansi katakanlah 3 kilo ohm atau misalnya 3 kilo ohm misalnya, dan posisinya 3 kilo ohm itu di 50% dari full scale, maka kita bisa ketahui bahwa nilai resistansi internal dari meter ini adalah 3 kilo ohm. Hal ini bisa diketahui pada tabel ini ya. Kita lihat antara resistansi internal, ini kan resistansi internal dengan resistor yang diukur. Ini sama pada 50%. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada ohmmeter dengan full scale seperti ini, ketika dia jarum menunjukkan 50% pada full scale, maka kita ketahui bahwa resistor yang diukur itu sama dengan resistor yang ada di dalam meter. Nah, ini sudah dituliskan juga di sini, termasuk yang tadi terkait tentang 50% ya. Ini yang barusan saya sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah variable portion dari resistor RZ. Jadi kalau RZ itu tadi kan ada portion fix dan ada portion variable. Ya. Ini ada yang fix dan ada yang variabel. Nah, yang fixnya itu adalah di 0,9, sedangkan variabelnya itu di 0,1 RZ gitu ya, atau 10% dari RZ. Nah, ini adalah di sini dituliskan sebagai kompensasi dari umur baterai. Jadi sebagai kompensasi dari umur baterai, kalau baterainya udah mau habis, maka kita bisa menggunakan variabel RZ yang 0,1 itu untuk mengadjust. Jadi kalau rekan-rekan yang sudah terbiasa dengan ohmmeter, misalnya kalau baterainya mau habis, kita shortkan antara probe merah dan probe hitam. Misalnya dia tidak sampai ke sini, katakanlah dia hanya sampai ke sini, berarti baterainya sudah kurang, maka kita bisa adjust variabelnya, kita kalibrasi dia agar bergerak sampai dengan full scale di 0 ohm. Ini adalah sebagai kompensasi dari umur baterai yang mungkin sudah akan habis atau sudah habis. Oke, nah ini salah satu contohnya ketika baterainya turun dari 1,5 ke 1,3 volt, maka ini akan berpengaruh ya, akan berpengaruh pada hasil pengukuran. Seperti itu. Karenanya kita harus selalu melakukan kalibrasi pada ohmmeter. Sebelum mengukur ohmmeter, kita harus pastikan dulu kita melakukan kalibrasi. Kalibrasi dia harus ada di sini. Jika misalnya kita sudah katakanlah baterainya habis ada di sini, misalnya kita putar 0,1 RZ-nya itu betul-betul belum nyampe sini ya, berarti baterainya sudah terlanjur atau terlewat habis, seperti itu ya. Karena jika ini tidak kita kalibrasi sampai sini, maka kemungkinan pembacaan dari besarnya resistor ini akan menjadi keliru. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Oke, mungkin itu saja sebagai guidelines pada perkuliahan ketiga kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bisa diskusi di WhatsApp group atau juga mungkin
baik di grup atau di Japri boleh silakan atau juga bertanya di forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.